Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Adi, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing kepada teman-teman. Kali ini kita akan berbicara soal akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik itu ahlinya adalah, kalau dalam disiplin ilmu akuntansi itu Prof. Mardiasmo. Itu apa ya, tidak asing lah bagi teman-teman yang menggeluti pada disiplin ilmu akuntansi gitu, tentang Prof. Mardiasmo ini. Nah, sedikit banyak saya akan banyak mengutip dari beberapa bukunya dari Prof. Mardiasmo juga terkait dengan akuntansi sektor publik. Adapun nanti tambahan improvementnya itu berdasarkan apa yang saya tahu terkait dengan akuntansi sektor publik, berdasarkan apa-apa saja yang sudah saya temui di lapangan begitu ya, sehingga nanti timbul menjadi satu teori begitu. Tidak usah berpanjang lebar, maka kemudian kita akan berbicara soal apa itu akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan-yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik serta swasta. Elemen-elemen sektor publik adalah yang pertama soal perencanaan publik. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Diamatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, itu pasal 1. Proses perencanaan yang dilaksanakan ini akan menentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi sektor publik. Dalam prosesnya, perencanaan membutuhkan partisipasi publik yang akan sangat menentukan kualitas dan diterimanya arah serta tujuan organisasi. Tujuan perencanaan publik adalah perencanaan pencapaian kesejahteraan publik secara bertahap dan sistematik. Penganggaran publik yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang anggaran adalah akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai alat kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan negara. Anggaran menjabarkan rencana yang mendetail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan oleh 3 faktor. Pertama, kebijakan keuangan secara menyeluruh. Yang kedua adalah ditentukan oleh dukungan politis berbagai lembaga. Yang ketiga adalah akurasi perencanaan, terutama penganggaran. Prinsip akuntansinya adalah sebagai suatu proses audit berhubungan dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh organisasi. Bagi auditor dan pengawas, memahami terlebih dahulu sistem akuntansi yang dipakai oleh organisasi publik merupakan hal penting agar pemeriksaan lebih efisien, efektif, dan ekonomis. Organisasi publik juga harus memahami bagaimana mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan audit yang akan dilakukan oleh auditor. Pertanggungjawaban publik. Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan stakeholder berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku. Adapun tadi terkait dengan penjabaran pelaksanaan anggaran, kesuksesannya itu dilatari oleh 3 faktor. Yang pertama adalah kebijakan keuangan. Secara menyeluruh, kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat departemen atau lembaga pelaksanaan tertinggi. Kalaupun harus secara politis adalah dukungan politis berbagai negara. Kalau kita berbicara pada trias politika, itu ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kalau eksekutif itu presiden dan menteri-menterinya. Kita berbicara soal yudikatif, itu adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, PT UN, dan Pengadilan Tinggi Negeri, dan lain sebagainya, itu yang berbau tentang hukum. Terus yang ketiga adalah soal legislatif, MD3, MPR, DPR, DPD, ataupun DPRD provinsi dan kabupaten kota. Kenapa kemudian faktor yang terakhir adalah akurasi perencanaan, terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik review atas perkiraan anggaran gitu kan. Demikianlah teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan akuntansi sektor publik. Bisa dibaca banyak literaturnya dari Prof. Mardiasmo.
atau sedikit banyak saya sudah rangkum pada link blogspot saya di bawah nanti. Untuk itu peningkatan literasi kepada teman-teman kepada kita semua menjadi penting untuk kehidupan kita yang akan datang. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman pada khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.